Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Bersama saya Mario Sarong dan ini adalah visual pencarian korban Ponpes di Sidoarjo yang ambruk dalam pencarian selama 1 minggu atau tepatnya di hari ke-8 sejak terjadi pada Senin minggu lalu. Dan ini adalah visual malam tadi, saudara, di mana alat berat sudah diturunkan untuk menggali reruntuhan untuk bisa mengevakuasi sisa korban yang diduga masih berada di dalam reruntuhan tersebut. Dan saudara, untuk diketahui bahwa kejadian yang sudah berlangsung selama 8 hari ini mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden menginstruksikan untuk mendata kondisi konstruksi bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Instruksi ini dikeluarkan sebagai langkah evaluasi pasca robohnya bangunan Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan saudara, tadi kita sudah melihat visual malam tadi, dan ini yang Anda saksikan adalah visual terbaru, real time CCTV di Ponpes Al-Kozini Sidoarjo, Jawa Timur, di mana kalau Anda bisa melihat dari visual yang Anda saksikan saat ini, terlihat ada alat berat yang memang diparkir di depan reruntuhan tersebut untuk nantinya digunakan oleh tim penyelamat untuk bisa kembali mengevakuasi para korban yang diduga masih berada atau tertimbun di dalam reruntuhan tersebut. Dan hingga saat ini, saudara, data dari BNPB, total korban terdata mencapai 149 orang dengan jumlah korban selamat mencapai 104 orang, sedangkan korban meninggal 49 orang. Dan data ini terus kita akan update kepada Anda karena memang hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan dan tim penyelamat masih terus mengerahkan segala upaya untuk bisa mengevakuasi para korban. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini evakuasi korban Ponpes ambruk, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Arif Hidayat dan juru kamera Dika Pratama di TKP Sidoarjo, Jawa Timur. Dan juga ada Alfian Rahman serta juru kamera Cilmi Ardianto Fani di RS Bayangkara, Polda Jatim, Surabaya. Kita ke Arif terlebih dahulu. Arif, selamat pagi. Bagaimana dengan suasana evakuasi korban pagi ini? Apakah betul hari ini adalah hari terakhir setelah sepekan masa pencarian dan evakuasinya, atau bagaimana dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan, Arif? Selamat pagi Mario dan saudara. Ya, benar sekali, di hari ke-8 proses evakuasi puing dan proses pencarian korban akibat runtuhnya bangunan Musala Pondok Pesantren Al-Kozini di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini, sejumlah alat berat kembali dikerahkan untuk bekerja selama 24 jam. Sedang berlangsung saat ini di belakang kami melaporkan saat ini adalah konferensi pers di Posko Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Beberapa saat yang lalu disampaikan bahwa pada pukul 00 malam nanti ditargetkan seluruh puing bangunan yang masih tersisa 20% di sisi bagian kanan runtuhnya bangunan pesantren Al-Kozini ini ditargetkan akan selesai, ditargetkan akan bersih, sehingga proses pencarian korban yang diduga masih tertimbun ini bisa dilakukan. Data terbaru yang kami dapatkan dari Posko Tanggap Darurat BNPB, jumlah korban meninggal telah mencapai 50 orang dan 13 orang masih dicari. Dalam proses evakuasi ataupun pembersihan puing reruntuhan ini, petugas juga mengerahkan tim ahli serta mengerahkan atau dibantu oleh dari Kementerian Pekerjaan Umum begitu, karena ada beberapa konstruksi yakni jalur beton yang juga terhubung dengan bangunan lainnya yang sebenarnya saat ini kondisi bangunan lainnya ini yang terhubung satu beton ini juga dalam kondisi yang
sudah miring begitu Mario. Oke, saya ulangi sekali lagi ya Arif ya. Data terbaru yang Anda dapatkan 50 meninggal dan 13 orang masih dicari. Betul seperti itu? Benar sekali Mario, beberapa saat yang lalu petugas kembali mengevakuasi satu kantong jenazah untuk dikirim ke rumah sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dengan bertambahnya satu kantong jenazah ini, maka data korban meninggal telah mencapai 50 orang. Sebagaimana data yang dilaporkan oleh pihak pesantren, maka saat ini jumlah korban atau santri yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan ini telah tersisa 13 orang. Mario. Oke, dari 13 orang tadi kita sudah membahas soal apakah hari ini menjadi hari final dari pencarian tersebut. Jika masih tersisa 13 orang yang diduga masih berada dalam reruntuhan tersebut, apakah mungkin ada inisiasi untuk menambah hari atau menambah waktu durasi pencarian ini atau bagaimana, Arif? Mario, tim SAR gabungan menyatakan bahwa sisa material puing bangunan ini sebenarnya sudah tersisa 20% begitu. Akan tetapi untuk mengevakuasi puing bangunan yang tersisa ini, petugas mengalami kesulitan karena satu sudut bangunan ini terintegrasi atau tersambung dengan bangunan yang lain. Kemarin Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak menyatakan bahwa proses pencarian ini akan terus dilakukan hingga sampai tuntas begitu. Namun BNPB menargetkan pada malam ini, pada hari ini, pada pukul 00 semua material itu sudah akan dibersihkan dengan mengerahkan seluruh kekuatan potensi yang ada di lokasi kejadian serta seluruh alat berat yang sudah sejak hari kedua di standby-kan di lokasi ini. Dari beberapa penemuan jenazah di 3 hari terakhir, jenazah ini memang terbanyak berada di lantai dasar, begitu Mario. Nah, jika seluruh material ini dibersihkan, maka dimungkinkan jenazah yang tersisa ini dapat segera ditemukan. Mario. Oke, dan apakah hari ini, kalau bisa misalkan menjadi hari final pencarian tersebut, apakah konsentrasi pencariannya akan sama seperti 1 minggu kemarin, dalam arti pengerahan tim penyelamat dan juga pengarahan tim lain untuk bisa melakukan evakuasi, ataukah dengan sisa 20% yang reruntuhan bangunan tersebut mungkin akan lebih singkat, lebih sederhana karena mengingat sudah tersisa sedikit reruntuhan tersebut, atau bagaimana? Ya, hari ini konsentrasi seluruh tim, baik operator alat berat maupun tim pemecah beton yang menggunakan tenaga manual, ini terkonsentrasi pada sisi kiri dan kanan bangunan, terutama pada sisi yang masih ada jalur beton yang terhubung dengan bangunan lainnya. Sisi tengah yang merupakan akses vital untuk jalur keluar masuknya alat berat serta jalur keluar masuknya truk yang mengangkut material reruntuhan ini, sebagaimana tampak dalam rekaman CCTV yang disiarkan secara langsung oleh tim Kominfo Kabupaten Sidoarjo, ini sudah sepenuhnya bersih. Bahkan musola lama, ya ini tempat imam, itu sudah tampak jelas dan artinya jalur tengah ini sudah selevel dengan tanah atau sudah terbuka seluruhnya lantai dasar. Nah, di titik-titik inilah banyak ditemukan korban pada 2 hari terakhir. Puncaknya kemarin ditemukan hingga 24 korban yang saat ini telah dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim DVI. Mario. Ya, terima kasih Arif Hidayat dan juru kamera Dika Pratama atas laporannya, tetapi tahan sebentar karena kita akan ke jurnalis Kompas TV Alfian Rahman serta juru kamera Cilmi Ardiantovani di RS Bayangkara Polda Jatim. Saat ini
Alfian, bagaimana kondisi dari perkembangan terbaru korban meninggal yang sudah berhasil diidentifikasi dan dari informasi yang Anda dapatkan berapa jumlahnya? Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Informasi terakhir yang kami dapatkan hingga sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, memang masih ada 10 orang yang sudah teridentifikasi begitu terkait jasad ataupun jenazahnya. 5 diantaranya teridentifikasi di beberapa rumah sakit yang ada Sidoarjo sejak hari pertama lalu, seperti di Rumah Sakit Siti Hajar, ada juga Rumah Sakit Notopuro Sidoarjo. Sementara 5 orang jenazah lainnya berhasil teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Juru kamera saya, Cilmi Aderovani, Mario dan juga saudara akan menunjukkan kepada Anda gimana kondisi terkini di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, di mana dari 5 orang yang berhasil diidentifikasi tersebut, 3 berhasil diidentifikasi pada tanggal 4 dan 2 orang lainnya berhasil diidentifikasi pada tanggal 5 Oktober kemarin. Saat ini di tempat identifikasi dari jenazah ini masih ada sekitar 44 jenazah yang belum berhasil diidentifikasi dan masih dalam proses identifikasi lebih lanjut. Di sini juga dijaga ketat baik oleh dari pihak kepolisian maupun dari instansi lainnya untuk mempermudah proses dari kerja tim DVI Polda Jawa Timur dalam proses identifikasi dari korban-korban yang masih ada di Kompartemen Dokpol RS Bayangkara Surabaya. Yang Anda saksikan saat ini adalah gambaran terkini di mana para awak media juga masih mencari informasi lebih lanjut terkait kemungkinan adanya tambahan dari jenazah atau korban yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Untuk 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi pada minggu petang, Mario dan juga saudara, ini kami dapat informasikan bahwa 1 berasal dari Kabupaten Bangkalan dan 1 berasal dari kota Surabaya. Dan kedua jenazah juga sudah dipulangkan oleh tim DVI Polda Jawa Timur, diserah terimakan kepada pihak keluarga dan akan dikebumikan di alamat masing-masing. Hingga saat ini di Polda Jawa Timur sendiri, tepatnya di Divisi DVI Polda Jawa Timur, masih terus mengidentifikasi 44 kantong jenazah yang datang. Belum ada penambahan kantong jenazah maksud kami yang datang ke Rumah Sakit Bayangkara. Adapun beberapa teknis yang digunakan ini adalah seperti mencocokkan data primer. Data primer ini adalah salah satunya seperti bentuk gigi, selain itu juga ada sidik jari, ada juga sampel DNA, di mana informasi yang kami dapatkan 49 sampel DNA yang berhasil didapatkan di sini atau diambil dari 49 kantong jenazah yang datang. Ini sudah dikirim menuju ke Pusdokes Mabes Polri yang berada di Cipinang, Jakarta Timur untuk dicocokkan, diekstraksi dengan sampel data DNA milik keluarga korban.